Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Salam kita tadi kita sudah ucapkan. Kita sapa sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, sahabat laut. Bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan buka satu persatu, akan menyampaikan satu hal. Alasan saya untuk ngonten sampah. Kenapa saya bisa sampai ngonten sampah yang mungkin orang-orang yang lain ngonten tentang kuliner, tentang hal-hal yang enak-enak, tentang hal yang menjadi tren, baik itu tren musiman ataupun yang sedang viral. Makanya kita ngonten yang gak viral. Yang jelas ngonten sampah, karena kita setiap hari menghasilkan sampah. Ya, kalau ada berapa miliar penduduk di dunia, setiap hari menghasilkan sampah 0,7 sampai 0,9 kilogram sampah. Berapa jumlah kilogram sampah satu dunia? Berapa kilogram sampah dalam satu negara? Berapa kilogram sampah dalam satu wilayah daerah? Jika 1 jiwa penduduk menghasilkan 0,7 sampai 0,9 kilogram sampah, baik itu sampah padat maupun sampah cair. Ceritanya begini. Ceritanya kita setiap hari melihat channel-channel, berbagai macam channel, mulai dari kuliner, mulai dari hobi, mulai dari yang guyon-guyon, mulai dari budaya, misteri, apalagi artis, semuanya itu, semua konten kita lihat. Dari satu konten paling enggak 3 bulan. Jadi setiap hari ini 10 konten, 10 channel kita lihat yang berbeda-beda. Kalau 3 bulan, berapa? Kita sudah hampir 1 tahun lebih melihat channel yang satu hari bisa nyampe 10 channel, lihat satu A B C D E F G. Sehingga setelah kita lihat lebih dari 100 channel, mungkin hampir 1000 mungkin, karena kita enggak menghitung, muncul kenapa enggak bisa saya, kenapa saya enggak bisa menjadi kreator, sedangkan saya setiap hari juga bekerja yang penuh yang penuh
yang penuh ya bekerja yang penuh mengesankan, bisa mengesankan juga punya pengalaman tentang pekerjaan, baik itu secara keterampilan maupun skill. Kenapa nggak bisa kita konten? Dan saya lihat yang ada konten-konten yang sesuai pekerjaan saya, ternyata tidak ada cuman satu ambil terus ganti lagi. Setelah saya lihat-lihat, oh ternyata yang khusus konten sampah itu tidak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk konten sampah ya, seperti itu ceritanya. Sehingga tidak semudah kita putuskan, walaupun kita sebagai relawan kemanusiaan, sebagai praktisi lingkungan, kita putuskan ya memang kadang-kadang kita habis menjadi relawan langsung konten. Kalau setidaknya pas menjadi relawan juga kita ngonten, itu sebagai selingan untuk menambah perbendaharaan ya, menambah perbendaharaan. Kadang kita ngumpul sama relawan lintas organisasi, tidak masalah, nanti kita sambang sana sambang sini ke relawan ya, ngobrol tentang sampah. Oke, itu ceritanya kita untuk memutuskan konten sampah sesuai pekerjaan kita. Karena dengan sesuai pekerjaan kita berarti kita mengetahui berbagai macam hal apa yang harus dikonten dan dengan jalan apa kita bisa maksimal ya. Perjalanan sudah 2 bulan kita ngonten ya, kadang kita down, kadang naik, kadang down lagi, naik lagi, itu sudah biasa, namanya kehidupan yang penuh misteri. Karena kita tidak tahu, satu detik pun ke depan kita tidak tahu, karena kita itu wayang, dalangnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, oke, kita putuskan konten itu tentang sampah. Luar biasanya ada yang mencibir, ada yang sembarang semuanya, pokoknya ada yang mana mungkin sampah kok mau dikonten. Satu hal, banyak yang dari pihak-pihak mungkin yang berkaitan dengan sampah tidak respon sama sekali. Artinya kita tidak mendapat dukungan secara moral, tapi tetap kita konten sampah. Yang jelas saya tidak menjelekkan organisasi, instansi satu pun, karena saya tetap konsisten untuk konten sampah, membahas tuntas tentang sampah, problem-problemnya, dan akan kita dampingi satu persatu. Walaupun saya di sini pekerjaannya itu sangat berat karena pincang
kelompok swadaya masyarakatnya di perkotaan itu berbeda dengan di kampung, dengan di daerah yang lain. Di sini saya tinggal di Ponorogo, budayanya berbeda dengan di Madiun, berbeda dengan di Nganjuk, berbeda dengan di Jombang dan Malang. Artinya saya di sini bekerja itu adalah mencari pengalaman hasil dari pengalaman itu kita sampaikan kesulitan yang ada pada pengelolaan sampah. Ya, itu saja tentang kenapa kita memutuskan untuk konten dengan kata kunci sampah. Memang suatu pengorbanan bisa memutuskan tentang hal itu. Siapapun bisa mengonten sampah, tapi ketika sudah totalitas pada permasalahan sampah, mungkin tidak akan lama. Tidak hanya pengolahan sampahnya, jadi mulai orangnya, mulai sampahnya, mulai lingkungannya, mulai pemerintahnya, itu semua nanti akan kita sampaikan dengan jelas, tanpa harus membunuh karakter satu dengan yang lainnya. Bahwasanya ini sebuah pengalaman hidup yang dialami, bukan berarti ini untuk menjelekkan, tapi ini bagian dari problem yang nantinya kita terus sampaikan. Jadi bagaimana? Sudah jelas. Jadi memutuskan konten sampah itu tidak mudah, karena kita sebelumnya memetakan dengan jalan kita melihat lebih dari 100 channel, mungkin hampir 1000 channel kita melihat, dan satu channelnya tidak cukup sehari, lebih dari 1 bulan, bahkan bisa sampai 3 bulan untuk mempelajari satu channel ke channel yang lain, memahami tentang pansos, memahami tentang kolaborasi, seperti apa. Nah, yang jelas kita YouTuber baru, walaupun akunnya sudah hampir berapa ya, 10 tahun, 2011 11 tahun akun kita, 11 tahun dulu kita manfaatkan untuk ngupload ketika kita jadi relawan bencana ya. Sekarang kita khususkan untuk konten sampah, begitu. Jadi kalau Anda juga ingin memutuskan satu hal, itu perlu pertimbangan yang banyak, perlu banyak hal yang harus kita ketahui tentang kreator, apalagi seperti kita kreator yang jadul, mungkin
judulnya apa adanya tanpa diedit, hanya dipoles sedikit sebisa mungkin, karena kita kreator yang sendiri, yang mulai dari nol, yang memanfaatkan sampah. Jadi kita ngonten sampah, kita manfaatkan sampah. Ini alat mulai dari lampu, tripod, itu semuanya nggak ada yang beli dari sampah, hanya HP yang beli. Kita kerei terserah. Memang gue pikirin, yang penting kita sampaikan dengan alat apa adanya. Yang jelas ini adalah edukasi. Dengan alat apapun jadi, bukan berarti dengan alat yang wah-wah harus bisa maksimal, harus gini gitu dan sebagainya. Pokoknya harus baru semuanya alatnya, mulai HP, tripod, alat dan ya memang kita belum punya mic, masih langsung HP. Kadang suaranya lirih, kadang nggak kedengaran, kadang keras, tergantung kita bisa. Justru ini pengalaman yang luar biasa. Yang luar biasanya dengan tidak pakai mic, yang tanpa kabel, kita bisa menjadi kreator, kita bisa menyampaikan ide-ide kita tanpa harus alat-alat yang lengkap. Ini sebagai edukasi kepada anak-anak muda. Kalau mereka anak-anak muda yang terengginas, yang pinter IT, harusnya melebihi saya yang sudah tua, rambutnya putih nih. Karena ini konten edukasi, kita berangkat sendiri, tidak punya modalnya keberanian, pengalaman dan pengetahuan. Ada yang baik kita ambil, kita jalankan, kalau enggak baik kita tinggalkan. Seperti itu saja. Oke, kesempatan ini kita sampaikan tentang kenapa kita ngonten sampah. Awalnya dari mana, asal usulnya piye. Jadi memutuskan ini ternyata setahun lebih kita melihat ratusan channel, bahkan sampai ribuan channel, hampir ribuan. Lihat, katakanlah video shot kok iso view-nya sampai jutaan. Jebule videone rada seronok, pakaiannya ketat, pinggulnya digoyang egal-egal, terus gunung kembarnya diobah-obahin, digerak-gerakin, macam-macam semuanya. Ya, ini namanya dunia media, bebas berkreasi sesuai apa mau gue. Jadi ya sepertilah pernak-pernik di dunia media sosial. Yang jelas jangan heran, yaitu masing-masing individu.
kita ya apa adanya. Kita bisa seperti ini karena kita berkontribusi untuk bangsa Indonesia tentang sampah. Berarti kita membantu untuk mengurangi sampah dengan berbagai macam pesan, dengan berbagai macam cara. Itu sudah kesimpulannya. Awalnya kita melihat channel-channel, terus kedua kita bekerja di sampah. Jadi itu ide mulai kita sampaikan, kita rekam baik secara live, maunya live, kata teman-teman nggak harus nunggu sampai 1000 subscriber live. Sekarang sudah saatnya live, kata teman-teman, kata sahabat-sahabat yang dekat kita. Oke, saya pamit dulu. Kalau ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Mohon maaf ya, kebenaran datangnya dari Tuhan. Manusia adalah hamba, hanya menerima satu, menerima satu debu yang paling kecil, sehingga debu itu menjadi satu pengalaman yang harus kita sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, good morning, syukur engine, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, sahabat laut. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.